Di akhir tahun 2021, HBO merilis And Just Like That, sequel dari sitkom laris Sex and the City. Di series yang baru ini, kelihatan banget kalau mereka berusaha membayar politically incorrectness yang banyak muncul di Sex and the City. Terutama dengan banyak memasukkan tokoh-tokoh kulit berwarna dan orang-orang dari orientasi seksual beragam. I can't help but wonder, apakah inklusivitas ini tulus atau cuma teknik marketing semata? Mari kita flashback sedikit ke Sex and the City. Serial yang laris di akhir 90-an dan awal 2000-an ini bercerita tentang 4 tante-tante lajang di New York City. Jurnalis gaya Carrie Bradshaw, pengacara Miranda Hobbs, art dealer Charlotte York, dan PR sukses Samantha Jones. Walau dianggap sebagai sitkom yang cukup pionir pada masanya dalam membahas seks dan asmara, serial ini juga sering dicap sebagai contoh white feminism karena konteks perempuan berdaya hanya terbatas pada perempuan-perempuan kulit putih, kurus, cantik, dan kaya. Keberadaan tokoh-tokoh queer dan kulit berwarna diletakkan tanpa kedalaman dan tanpa cerita. Tokoh Stanford dan Anthony misalnya, mereka dirancang dengan stereotip best gay friends, yang tugasnya hanya menjadi sidekick tanpa dimensi. Kalaupun mereka punya cerita, pasti hanya seputar petualangan seks yang memalukan untuk jadi bahan tertawaan. Tokoh-tokoh kulit berwarna lebih parah lagi. Biasanya hanya muncul dalam satu episode, bukan recurring characters. Dan keberadaannya pun hanya digunakan untuk dikalahkan oleh kuartet Carrie dan teman-temannya. Contohnya, saat Samantha pindah ke apartemen yang hip dan trendy di daerah yang terdampak gentrifikasi, dia berkonfrontasi dengan para pekerja seks kulit hitam setempat. Dalam satu episode, Samantha juga berpacaran dengan cowok kulit hitam, yang kemudian hanya tereduksi menjadi a big black cock. Kebanyakan fans SATC sekarang sudah tahu kalau sitkom ini problematis, tapi kami cenderung mentoleransinya. Karena ya SATC digarap di era yang menganut nilai-nilai yang berbeda. Yang kini dianggap problematis, waktu itu masih dianggap biasa saja. Saya tahu betul kalau SATC itu rasis, homofobik, transfobik, fatfobik, dan macam-macam. Tapi ya saya tetap nonton 6 season SATC plus 2 film panjang sequelnya berkali-kali ketika saya lagi pengen nonton sinema yang nostalgis, nyaman, dan tanpa berpikir. Sinema-sinema tentang perempuan-perempuan kulit putih, cantik, kaya, beruntung yang tinggal di New York City dan selalu mendapatkan resolusi happy ending. Fans tahu bahwa SATC menyuguhkan eskapisme, bukan realita. Maka ketika executive producers menaburkan elemen-elemen woke yang dibangun privilege, juga fashion trendy di And Just Like That, manuver ini menghasilkan spin-off yang tidak hanya cringe, namun juga berbahaya, menjadikannya lebih problematis dibandingkan dengan SATC. Mari kita cek, mengapa usaha menghadirkan diversity di And Just Like That malah menunjukkan kalau mereka tetap sama ignorannya dengan SATC, atau malah lebih parah. Di And Just Like That, Carrie, Cheryl, dan Miranda semuanya punya counterparts baru yang queer dan berkulit berwarna. Carrie tiba-tiba berteman dengan Seema Patel, seorang real estate agent keturunan India yang digambarkan sangat sukses. Perempuan ini sangat kaya, punya limusin mewah dan supir pribadi segala, serta sangat sexually powerful. Tapi tetap saja frustrasi karena di umur 50-an belum punya suami. Charlotte tiba-tiba punya teman kulit hitam ibu-ibu influencer yang lagi-lagi sangat kaya. Di satu episode, Charlotte menjadi seorang white savior ketika menyelamatkan Lisa, temannya ini, dari rundungan ibu mertuanya. Selain itu, anak Charlotte, Rose, juga mengalami proses menjadi seorang trans dan ingin mengganti namanya menjadi Rock. Art yang paling ngeselin mungkin yang terjadi di karakter Miranda. Di sini diceritakan Miranda, pengacara sukses yang kini berusia 55 tahun, sedang mengambil kuliah master di bidang hak asasi manusia, supaya bisa menjadi advokat untuk perempuan-perempuan yang tidak beruntung. Miranda yang saat masih muda terkenal dengan rambut merah menyalanya, kini sudah beruban dan menolak mewarnai rambutnya karena dia merasa tidak perlu terlihat muda untuk merasa berdaya. Oke, cukup keren. Tapi, Miranda yang di film SATC marah besar pada suaminya Steve karena Steve tidur dengan perempuan lain, tiba-tiba mengalami queer awakening dan selingkuh dengan segenap hati dan perasaan, gak cuma seks aja, pada seorang karakter queer colored person, stand-up komedian dan influencer Shadias. Miranda yang selama ini digambarkan paling intelektual dan no bullshit, nggak mikir panjang untuk terjun kepala duluan ke romansa gelap dengan seorang stand-up komedian. Apakah Miranda yang mau jadi advokat buat perempuan-perempuan tidak beruntung ini menganggap feminisme hanya sekedar menolak mengecat rambut saja? Feminis betulan pasti tahu kalau selingkuh ini masuk spektrum abuse. Jadi kalau kamu selingkuh, kamu adalah pelaku kekerasan. Di akhir cerita,
Miranda akhirnya mengecat rambutnya jadi merah, membuang kesempatannya untuk magang di NGO ternama untuk menolong perempuan-perempuan tidak beruntung, menceraikan Steve demi pindah mengikuti tour stand-up comedy pacar barunya, Che Diaz. Tuh, apaan sih anjing? Jika Samantha masih ada, pasti dia juga akan diberi Best Colored Friend atau Best Gay Friend juga. Untungnya Kim Cattrall yang memerankan Samantha menolak mentah-mentah tawaran kembali ke semesta SATC. Semua tokoh queer dan kulit berwarna di And Just Like That ditampilkan hanya sebagai pemanis saja. Seakan-akan sahabat queer dan colored adalah aksesori fashionable baru yang harus ada di lemari Carrie Bradshaw, disandingkan dengan koleksi sepatu Manolo Blahniknya. Dengan kata lain, punya teman yang berasal dari kaum minoritas hanya dianggap tren yang fashionable dan trendy oleh kuartet Carrie. Bukannya menyuguhkan inclusivity, And Just Like That hanya menyuguhkan tokenism. Tokoh-tokoh token queer dan token colored di And Just Like That nasibnya nggak jauh beda sama tokoh-tokoh token di Sex and the City. Tanpa kedalaman, jatuh pada stereotip, dan terbatas pada mereka yang privilege, upper class, dan top consumer spender saja. Kehadiran mereka lagi-lagi hanya digunakan untuk menggarisbawahi betapa mulia dan istimewanya Carrie, Charlotte, dan Miranda, jagoan-jagoan skinny white girls kita, yang berdaya, poster girl white feminism. Perjuangan gender tanpa perjuangan kelas menghasilkan kelompok-kelompok sosial yang ignoran seperti Carrie dan teman-teman minoritas trendinya. Tokenisme atau usaha bare minimum untuk melibatkan mereka yang berasal dari kelompok minoritas supaya terlihat seakan-akan diverse memang sudah menjadi penyakit lama di Hollywood. Kalau kamu Google Best Movies of All Time, pasti yang keluar adalah daftar film-film semacam The Godfather, The Shawshank Redemption, atau Schindler's List. Film-film dengan tokoh utama laki-laki kulit putih yang dibikin oleh laki-laki kulit putih. Nah, belakangan film-film seperti Parasite dan Get Out laris di pasar Amerika, menunjukkan bahwa selera penonton sudah bergeser dari yang white-centered ke yang lebih beragam. Para eksekutif di Hollywood pun akhirnya menyimpulkan bahwa casting yang menunjukkan keragaman budaya serta plot yang mengangkat isu sosial menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dan bisa jadi sumber cuan. Ya, akhirnya kritik sosial dikooptasi oleh kapitalisme untuk menghasilkan produk sinema yang laris di pasaran. Ke-SJW-an digunakan buat jualan oleh industri perfilman. Ya, you heard it right. Pergerakan sosial dicaplok buat jadi jimat penglaris oleh kapitalisme. Sebenarnya, bergesernya selera penikmat sinema kepada keberagaman menjadi kabar baik bagi kita. Pemodal jadi melirik produksi sinema di luar Hollywood sehingga kesempatan bagi sineas dari berbagai kultur jadi lebih terbuka. Pasar harusnya lebih terbuka untuk hal-hal yang tadinya dianggap tidak ideal dan memberikan kesempatan pada bentuk-bentuk keindahan yang lebih bermacam-macam. Kita sebagai penonton pun jadi lebih mudah mengakses sinema dari berbagai tempat di dunia, nggak cuma dari Hollywood saja. Representasi yang baik di sinema adalah representasi yang holistik dan penuh hormat. Sementara, seperti yang kita lihat di And Just Like That, keberagaman hanya digunakan untuk pantas-pantas saja, sehingga cenderung terjerumus pada woke baiting dan queer baiting. Tapi, kita pantas mendapatkan representasi yang lebih baik, yang nggak jatuh pada tokenisme dan eksotisme, alias lagi-lagi meliankan orang-orang dari kultur selain kulit putih. Jadi, kita nggak lagi-lagi overly proud nih lihat Carrie Bradshaw bilang Salon Pas adalah a very fancy patches on TV.